orang lagi. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan ya. Yang dulu getol sekali mengkritik habis-habisan Anies Baswedan begitu kan ya. Dan bahkan itu menjadi trending begitu. Atas kritikan-kritikan itulah yang kemudian menunjukkan hari ini Yen Oni akhirnya jujur ngaku salah menilai Ganjar, ternyata Anies yang lebih NKRI ini. Chris Yanto Yeni ya Yen Oni akhirnya jujur ngaku salah menilai Ganjar, ternyata Anies yang lebih NKRI. Dulu getol sekali dia mengkritik habis-habisan Anies Baswedan begitu kan ya. Tahu-taunya sekarang itu ya lebih condong mendukung Anies Baswedan. Ada apa begitu kan? Satu persatu para buzzer dan cebong sudah banyak yang gabung kepada menilai bahwa Anies Baswedan sosok pemimpin yang luar biasa. Salah satunya saya bacakan ini di Twitter ya, seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen ya. Chris Yanto atau Yen Oni akhirnya jujur ngaku salah menilai Ganjar ya, ternyata Anies yang lebih NKRI. Ini banyak sekali ada pro dan kontra. Mau salah mau benar, rakyat Indonesia tetap tidak memilih tukang tipu yang ahli menyusun kata-kata. Ini ada pro dan kontra begitu ya. Mau sampai kapan kita nungguin yang tidak pasti? Yuk pilih Anies Baswedan untuk perubahan daerah ya ke arah yang lebih baik. Ini yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan ya. Anies masih cari utang buat nyapres ini. Tetap Pak Ganjar ini. Orang pelin-pelan memahami orang-orang berpikir ya, dangkal dan begini. Ya, jadi jangan balik-balik lagi ke Ganjar dia. Cukup gawai ini. Banyak pro dan kontra begitu. Ya, pada hakikatnya kemarin kan sangat blunder sekali pendukung-pendukung Pak Ganjar begitu kan ya. Apalagi Pak Ganjar. Ya, pada tahu-taunya ya sudah jelas rekam jejak itu sampai kapanpun ada begitu ya. Bahkan jangan pernah menipu dirinya. Ini banyak sekali ya. Mana ada orang Yaman lebih NKRI. Wah, ada kritikan luar biasa, ada pro dan kontra begitu kan. Bapak ibu Arabnya, istrinya Arab, menantunya Arab, pergaulannya eksklusif di lingkungan Arab. Terus kemudian lantas bagaimana dengan Ahok begitu kan. Bagaimana dengan yang lain begitu kan. Kok tidak diungkit seperti itu begitu kan ya. Mana loyang, mana emas, semakin akan terlihat bedanya. Semakin banyak publik akan terbangun dari tidur yang berselimut kebencian terhadap seorang pemimpin cerdas, toleran, dan teruji. Banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Pada hakikatnya apa? Banyak para buzzer dan para cebong begitu kan ya. Terus kemudian yang lain ya. Pada hakikatnya banyak yang nimbrung, terus kemudian banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Tahu-taunya junjungan tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024 begitu kan ya. Bahkan ini survei resmi diakui KPU menyebutkan Ganjar Pranowo tertinggal elektabilitasnya ini. Apapun pernyataan orang itu dan mempengaruhi pikiran rakyat yang sudah tahu siapa Anies Baswedan. Ya, kita lihat saja dalam karyanya luar biasa begitu kan ya, membangun JIS, terus kemudian toleransinya sangat kuat sesama non muslim begitu ya. Tetapi di luar sana banyak pro dan kontra begitu kan ya. Pada hakikatnya yang Ganjar tidak punya prestasi apa-apa, lalu kemudian ada yang mendukung begitu. Ya wajar, inilah demokrasi kita begitu. Tetapi perlu diingat, kenapa kok Anies Baswedan yang selalu digoreng begitu kan, dianggap gubernur tidak becus, dianggap sebagai intoleran dan sebagainya begitu kan. Tahu-taunya junjungan sendiri tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024 begitu kan, begitu logika-logikanya begitu. Kalau ini kau pilihlah Anies, kami pilih Ganjar, tak ada ngutang tak bayar, kata siapa begitu kan ya. Ini bagian dari demokrasi kita begitu, apa yang saya bacakan. Tapi perlu diingat begitu kan ya. Yang bisa merubah bangsa kita itu adalah cuma Anies Baswedan. Saya katakan itu begitu ya. Ya dari pemimpin calon presiden begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya kalau Pak Ganjar di situ kan sudah tahu pelin-pelannya bagaimana begitu kan ya, perkataannya tidak konsisten begitu kan, sudah membuat menekan tanda tangan di situ ya, di host U20 ternyata membatalkan diri begitu kan, menolak begitu kan ya. Tahu-taunya ini kan tidak komit begitu ya, artinya masa mau dipilih seperti itu ya. Inilah logika kita, tergantung siapa yang masyarakat pilih begitu. Tapi perlu diingat ya, yang merubah bangsa kita dalam tatanan demokrasi dengan calon-calon pemimpin ini hanya Anies Baswedan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Chris Yanto ya, Yen Oni akhirnya jujur ngaku salah menilai Ganjar, ternyata Anies lebih NKRI.
Ini dikutip dari KBA, gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang sedianya diselenggarakan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang seharusnya dijadikan momentum bagi rakyat Indonesia untuk menjadi politik secara jujur dan dewasa, dan termasuk dalam menilai tokoh-tokoh politik. Seruan tersebut disampaikan aktivitas dan pegiat media sosial asal Nusa Tenggara Timur NTT ya Chris Yanto ya Yenoni melalui kanal YouTube-nya, dikutip dari KBA News ya Sabtu 1 April 2023. Bahkan ya sehingga kita tidak keliru untuk membangun paradigma bahwa sosok yang paling NKRI adalah itu tidak tegasnya. Dengan dalam unggahan berjuluk Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, Ganjar lebih NKRI dari Anies, dia tidak menampilkan bahwa imbauannya tersebut juga berlaku bagi dirinya. Terkadang kita katakan Pak Anies Baswedan rasis. Salah satunya ya, satu yang paling keras mengatakan Bapak Anies Baswedan Bapak politik identitas. Banyak jejak digital saya, banyak juga jejak digital saya yang mengatakan Bapak Ganjar Pranowo lebih di NKRI. 2024 saya dukung Ganjar Pranowo karena saya cinta NKRI. Banyak jejak digital saya berseleweran di media sosial. Namun penolakan atas kehadiran timnas Israel yang dinilai ya menjadi penyebab FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia tersebut membuat kecewa berat sehingga mengubah ya penilaiannya 180 derajat terhadap sosok gubernur Jawa Tengah itu. Dan dia ini juga menyadarkan bahwa saya telah salah menilai seorang Ganjar Pranowo selama ini. Yang saya sanjung-sanjung sebagai sosok yang memiliki jiwa NKRI ternyata ya gagal memisahkan mana itu politik dan mana itu olahraga. Ungkap sosok yang sempat akan yang menjadi pendeta ini sebelumnya akhirnya memberikan perhatian terhadap sosial dan politik. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, penilaian terhadap Anies juga berubah setelah sebelumnya kerap menyerang mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai bapak politik identitas, ya kerap menganggap hanya berpihak kepada kelompok tertentu semata. Kini dia malah mengapresiasi. Karena Anies ternyata sosok yang toleran, menghormati perbedaan, bahkan menerbitkan 34 EMB pembangunan gereja di DKI semasa menjadi seorang nomor 1 di ibu kota. Ketika kita berbicara tentang NKRI, menurut saya informasi yang paling diharapkan oleh telinga kita adalah seorang kepala daerah memberikan EMB pendirian rumah ibadah non-muslim. Dan itu dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ya. Orang yang selama ini saya serang dengan begitu ekstrimnya sebagai bapak politik identitas, tetapi dia melakukan ini real imbuhnya. Dengan penuh semangat selama ya sekitar 11 menit podcastnya tersebut ya, Chris Yanto menegaskan para politikus harus mencontohkan keberanian Anies Baswedan di tengah ya merebaknya fenomena intoleransi. Anies berani menyerahkan IMI pembangunan gereja, karena itu pula dia tidak menampik ya berpeluang akan menjadi pendukung bakal capres ya usungan koalisi perubahan untuk persatuan tersebut. Saya ingin hal ini tidak hanya terjadi di DKI. Anda tentunya tahu bahwa selama ini banyak kali kita mendengar informasi ya diskriminasi terhadap kaum non-muslim, pembubaran ibadah, pembongkaran gereja, penutupan gereja dan lain sebagainya. Paparnya, stop ya, diskriminasi SARA ini adalah syarat mutlak yang akan saya sodorkan kepada seorang Anies Baswedan manakala saya menyatakan secara resmi sebagai pendukung Pak Anies Baswedan nanti. Demikian Chris Triyanto Yenoni. Apa yang sudah dilakukan ya Anies Baswedan di DKI Jakarta membuahkan hasil begitu kan, ada pro dan kontra di situ, tapi menunjukkan bahwa apa yang selama ini yang dilakukan Anies Baswedan begitu, ada pro ada kontra di situ ya, terus kemudian tahu-taunya banyak yang simpati terhadap Anies Baswedan begitu ya, padahal ini sudah jelas begitu mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan, tahu-taunya ya hari ini agak mendukung begitu kan ya. Dan bahkan ia tidak, menurut saya pribadi kurang konsisten begitu. Karena apa? Ya pada akhirnya kalau menurut saya pribadi, Chris Yanto Yenoni mengatakan di akhir statementnya, kalau Anies Baswedan ya menang, ya menjadi calon presiden, menjadi presiden, dia akan menyodorkan apa yang dikerjakan oleh yang di DKI Jakarta begitu. Ya jangan seperti itu begitu kan ya. Kalau memang mendukung dari sekarang begitu kan. Nah, ini kalau ingin mendukung ya silakan dukung sekarang tanpa memberikan itu begitu. Karena kan melihat situasi dan perkembangan hari ini menurut saya pribadi ya, kita mengambil kesimpulan mau dukung atau enggak. Kan begitu logikanya begitu kan. Jangan hanya menjadi sifat umum lalu kemudian kalau jadi capres saya akan menjodorkan ini biar tidak apakah sesuai dengan DKI Jakarta
carta politik identitas atau apa begitu kan. Ternyata ya kalau kita melihat situasi ya dukung dari sekarang kan begitu logika-logika kita begitu kan ya. Mana yang lebih NKRI? Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.